bersama kita pasti bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Gita. Selamat siang, Bu Suci. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kabar saya hari ini baik. Ibu Suci bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam setiap kegiatan apapun. Amin, amin ya robbal alamin. Bagaimana nih, Bu Gita? Sepertinya Ibu nampak terlihat gelisah. Apakah ada masalah yang ingin disampaikan? Jika ada, boleh dibicarakan, Bu. Iya nih Bu, saya memang ada sedikit masalah yang ingin disampaikan. Tetapi sebelum itu, Ibu ada waktu luang nggak? Takutnya Ibu sedang sibuk gitu. Kebetulan hari ini ada waktu luang karena kelas saya sedang dipegang oleh guru olahraga. Jadi saat ini saya sedang bebas mengajar di kelas. Iya, Apa yang bisa saya bantu, Bu? iya nih Bu, saya punya masalah terkait pembelajaran di kelas saya. Jadi saya itu ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas itu baiknya itu seperti apa ya? Karena anak-anak saya itu banyak yang berbicara di kelas gitu. Jadi situasi kelas tidak kondusif. Sebelumnya Ibu mengajar di kelas berapa? Saya mengajar di kelas 4, Bu. Begitu baik. Sekarang mungkin Ibu bisa ceritakan apa yang Ibu alami saat ini. Iya nih Bu, saya ada masalah mengenai proses kegiatan pembelajaran yang dilakukan di kelas saya ini ya. Jadi di mana ketika saya sebagai guru tengah menjelaskan materi kepada peserta didik dengan metode ceramah, itu suasana kelas itu eh, sangat gaduh, tidak kondusif. Jadi banyak anak didik saya yang berbicara, ada yang mengganggu temannya, ada yang mengobrol. Jadi tidak memperhatikan gurunya saat berada dalam kelas. Saat dijelaskan, peserta didik saya juga tidak memperhatikan. Nah, di sini tuh jadi membuat saya gelisah gitu, Bu. Jadi bagaimana ya solusinya untuk menghadapi permasalahan yang tengah saya hadapi ini? Jadi di kelas saya itu anak-anaknya itu karena gaduh, karena kok tidak kondusif. Jadi setelah saya beri peserta didik apa soal-soal, mereka itu tidak bisa mengerjakan dan hasilnya pun malah menjadi rendah. Nah, itu yang bikin saya bingung, Bu. Bagaimana ya? Baik, dari yang Ibu sampaikan tadi, saya bisa menangkap permasalahannya. Ibu, jadi tadi terdapat
peserta didik yang sulit untuk dikondisikan saat jam pelajaran. Karena sebagian siswa ada yang asik ngobrol dengan temannya. Jadi permasalahannya itu dalam proses kegiatan pembelajaran di kelas ibu. Begitu kan, Bu? Iya, betul sekali, Bu. Apa ada hambatan yang tengah ibu hadapi dalam mengondisikan kelas yang kondusif? Untuk hambatan pastinya ada ya, Bu. Jadi hambatannya itu peserta didik saya itu tidak fokus karena mungkin media pembelajaran yang saya gunakan itu belum bervariatif sepertinya. Jadi masih banyak anak-anak saya tuh yang tidak fokus, malah bercanda, malah mengganggu temannya, seperti itu. Dari skala 1 sampai 10, di mana posisi ibu sekarang dalam meningkatkan kompetensi diri di dalam kelas? Untuk posisi sekarang itu saya sedang berada di skala 5, Bu. Memang ibu menginginkan posisi di skala berapa, Bu? Sebenarnya itu sebenarnya memang mungkin agak sulit ya Bu ya. Tapi saya itu menginginkan skala 8 untuk menciptakan suasana kelas dan pembelajaran yang kondusif dan menyenangkan, Bu. Dari permasalahan yang ibu hadapi ini, apakah ada rencana yang akan ibu lakukan? Mungkin untuk rencana ada sih Bu. Nanti yang akan saya lakukan, saya akan melakukan perbaikan dalam proses kegiatan pembelajaran agar peserta didik saya itu nantinya menjadi lebih baik ke depannya dalam proses pembelajarannya gitu, sehingga nanti hasil yang diperoleh pun akan lebih baik. Jadi, menurut ibu, untuk memperbaiki kegiatan pembelajaran agar tercipta keadaan yang baik dan di kelas lebih kondusif, itu seperti apa, Bu? Mungkin menurut saya akan melakukan kegiatan awal itu pada pendahuluan itu mungkin nanti saya akan menyampaikan kembali mengenai keyakinan kelas kami gitu bahwa sesama orang itu ya harus saling menghargai, harus saling menghormati, terutama kepada guru saat tengah menjelaskan, diharapkan peserta didik itu mendengarkan, memperhatikan gitu, dan tidak ikut berbicara dan bercanda. Itu mungkin yang akan saya lakukan. Kemudian nanti saya juga akan melakukan metode dan strategi yang menyenangkan dalam kegiatan pembelajaran nantinya. Jadi menurut Ibu kira-kira selain penyampaian keyakinan kelas pada awal pembelajaran dan juga mencari metode serta strategi, apa ada cara lain yang akan Ibu lakukan? Untuk cara lain, mungkin saya nanti akan memberikan penguatan positif kepada peserta didik dengan memberikan pujian kepada siswa bagi siswa yang memperhatikan gurunya saat tengah menjelaskan. Di samping itu nanti saya juga akan berkolaborasi dengan orang tua siswa mengenai bagaimana sih cara dan juga gaya belajar siswa itu yang disenangi itu seperti apa gitu. Mungkin itu sih yang akan nanti saya lakukan. Selain itu, apa ada komitmen Ibu terhadap aksi nyata tersebut?
Untuk komitmen, mungkin nanti saya akan melakukan dan membuat RPP berdiferensiasi ya Bu ya, sesuai dengan minat dan gaya belajar peserta didik dengan menggunakan model, strategi, kemudian media yang bervariasi untuk menunjang pembelajaran yang ada di dalam kelas. Agar nantinya itu kelas saya itu mungkin nanti bisa nyaman dan juga kondusif. Baik, berapa lama jangka waktu yang digunakan oleh Ibu dalam pencapaian tujuan ini? Untuk jangka waktunya kira-kira 1 minggu, 1 minggu sih Bu, untuk mempersiapkan keberhasilan dalam mengimplementasikan rencana pembelajarannya nantinya. Mungkin saya butuh waktu 1 minggu. Apakah termasuk jangka pendek atau jangka panjang? Menurut saya itu jangka panjang, Bu, agar ketika mengimplementasikannya itu nantinya dapat berjalan dengan maksimal. Lalu apakah sudah ada gambaran ukuran keberhasilan tujuan yang telah dibuat? Untuk gambaran ukuran keberhasilan tujuan yang akan saya buat itu nanti saya akan membuat rubrik penilaian. Jadi nantinya itu rubrik penilaian itu akan menjadi sebuah tolak ukur ketercapaian dari tujuan pembelajaran saya nantinya di kelas. Apa saja yang harus diperhatikan sebelum melaksanakan rencana yang telah Ibu buat? Untuk rencana yang akan nanti saya perhatikan dan juga saya laksanakan, saya sebelum melakukan rencana pembelajaran itu, saya akan melakukan asesmen diagnostik. Jadi asesmen diagnostik ini untuk mengukur kebutuhan daripada peserta didik, apa saja yang anak-anak saya butuhkan nantinya di kelas. Iya, benar sekali, Bu. Baik, jadi sekarang apa yang Ibu dapat dari diskusi kita hari ini? Dalam diskusi kita pada hari ini, saya berpikir bahwa dalam mengkondisikan kelas agar tetap kondusif itu, ternyata saya itu akan mengingatkan kembali kepada peserta didik mengenai keyakinan kelas bersama. Kemudian nanti juga saya akan mencari media yang bervariasi. Kemudian saya juga akan mencari metode dan strategi yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik saya. Apakah Ibu membutuhkan dukungan dalam perencanaan ini? Tentunya sangat membutuhkan, Bu. Saya itu sangat memerlukan sekali sebuah dukungan, khususnya di lingkungan saya ini gitu. Dukungan apa yang Ibu butuhkan untuk kelancaran dalam menyelesaikan permasalahan ini? Yang saya butuhkan itu, yang pertama itu dukungan dari kepala sekolah, kemudian dukungan dari rekan sejawat, dan juga orang tua murid. Intinya semua warga sekolah itu saya sangat membutuhkan dukungan dari mereka. Karena menurut saya, ketika kita saling berkolaborasi, eh, apalagi misalnya kita memiliki sebuah persoalan yang tengah dihadapi, jika kita berkolaborasi, maka
apapun yang tengah dihadapi ini pasti akan cepat terselesaikan dan juga nantinya akan berjalan dengan baik. Bagus sekali, Bu Gita. Memang kita perlu berkolaborasi dalam menjalankan kegiatan ini. Karena dengan adanya kolaborasi, maka permasalahan apapun yang dirasa berat oleh ibu akan menjadi lebih ringan. Iya, betul sekali, Bu. Mudah-mudahan bisa diterapkan ya, Bu Gita. Iya, Bu. Rasanya. Rasanya ingin kembali mendengar cerita selanjutnya mengenai apa yang sudah ibu lakukan. Kira-kira kapan nih Bu Gita akan melaksanakannya? Insya Allah saya akan melaksanakannya dan juga mengaplikasikannya itu di minggu kedua, Bu. Jadi setelah perencanaan pembelajaran selesai dibuat, baru saya akan mengaplikasikannya. Baik Bu Gita, berarti saya tunggu hasilnya setelah Ibu mencoba seperti yang Ibu jelaskan tadi dengan mengimplementasikan apa yang sudah Ibu rencanakan, baik dengan siswa, rekan guru, dan orang tua siswa dalam melakukan perbaikan. Luar biasa, Bu Gita. Terima kasih banyak sudah berbagi keluh kesah dengan saya. Ini membuat saya berefleksi juga, Bu. Iya, sama-sama Bu Suci. Sebelumnya saya juga berterima kasih karena Ibu sudah mau menemani saya untuk mendengarkan permasalahan yang tengah saya hadapi ini. Sama-sama, Bu Gita. Sampai ketemu lagi ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Suci. Iya, sama-sama, Bu. Mari wujudkan mimpi kita. Bersama kita pasti bisa. Ku tahu ini takkan mudah, tapi ku yakin kan tercipta. Bangun manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Suci. Bagaimana kabarnya hari ini? Siang juga. Alhamdulillah, kabar baik, Bu, buat diri saya. Bagaimana kabar Bu Gita hari ini? Alhamdulillah Bu, saya juga hari ini sehat. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan dan juga kelancaran dalam kegiatan apapun ya Bu ya. Iya, amin, Bu. Amin ya Robbal Alamin. Bagaimana ini Bu Suci? Nampaknya seperti terlihat gelisah. Apakah ada masalah atau ada yang ingin disampaikan gitu? Jika ada, boleh kita saling berbagi dan juga berbicara, bincang-bincang. Iya, Bu Gita. Jadi saya itu ingin berbagi mengenai bagaimana sih caranya meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas.
Tetapi sebelumnya, apakah Ibu memiliki waktu luang untuk mendengarkan permasalahan saya? Boleh, Bu. Kebetulan saya sedang tidak ada jam mengajar karena sedang dipegang oleh guru PJOK. Jadi saya sedang santai gitu, Bu. Mungkin apa yang bisa saya bantu, Bu? Begini, Bu. Sebenarnya saya tuh bingung dengan anak didik saya. Kenapa ya anak didik saya masih ada yang suka berbicara atau mengobrol di dalam kelas saat saya tengah menjelaskan materi pada anak-anak. Memang sebelumnya Ibu mengajar di kelas berapa? Saya mengajar di kelas 4, Bu. Oh, baik. Sekarang coba Ibu ceritakan apa yang tengah Ibu hadapi dalam masalah Ibu pada saat hari ini? Iya, Bu. Jadi saya memiliki masalah dalam proses kegiatan pembelajaran, di mana ketika saya tengah menjelaskan materi dengan menggunakan metode ceramah, suasana kelas dirasa menjadi tidak kondusif, terdapat sebagian siswa yang tidak mendengarkan dan asik mengobrol dengan rekannya. Sehingga saat diberikan soal-soal, sebagian siswa tidak dapat mengerjakannya dan nilainya menjadi rendah. Kenapa ya, Bu? Padahal sebagian peserta didik saya memang dilihat sulit sekali dikondisikan. Jadi dalam hal ini saya merasa sangat bingung dengan kondisi seperti ini. Jadi di sini saya membutuhkan solusi dari permasalahan ini. Jadi bagaimana ya Bu kira-kira solusinya? Baik. Jadi dari sini yang saya tangkap ya dari permasalahan Ibu saat ini terdapat peserta didik yang sulit untuk dikondusifkan saat jam pelajaran karena sebagian siswa itu masih ada yang suka mengobrol ya, masih ada yang suka berbicara gitu. Jadi ini yang menjadi permasalahan dalam proses kegiatan pembelajaran di kelas Ibu. Seperti itu ya, Bu ya? Iya benar Bu. Baik. Jadi apa ada hambatan yang tengah Ibu hadapi dalam mengkondisikan kelas itu agar kondusif itu? Apa hambatannya? Ada Bu. Jadi hambatannya itu peserta didik tidak fokus Iya, karena mungkin media pembelajaran yang saya gunakan itu belum bervariatif. iya. Dari skala 1 sampai 10, Ibu sekarang itu berada di posisi berapa, Bu, dalam meningkatkan kompetisi diri di dalam kelas? Posisi saya sekarang berada di skala 5 Bu. Iya, baik. Memang Ibu menginginkan posisi di skala berapa? Walaupun meskipun agak sulit, tetapi saya menginginkan posisi di skala 8 untuk dapat menciptakan suasana kelas dan pembelajaran yang kondusif serta menyenangkan, Bu. Baik. Dari permasalahan yang tengah Ibu hadapi ini, apakah ada rencana yang akan nantinya Ibu lakukan gitu untuk kedepannya itu rencana apa gitu, Bu? Jadi rencananya saya akan melakukan perbaikan dalam proses kegiatan pembelajaran agar peserta didik menjadi lebih baik lagi ke depannya. Iya.
Jadi, menurut Ibu itu untuk memperbaiki kegiatan pembelajaran agar di kelas Ibu nantinya itu kondusif itu seperti apa nantinya, Bu? Jadi menurut saya untuk mencapai kegiatan pembelajaran yang kondusif, pada kegiatan awal pembelajaran, saya akan menyampaikan kembali kepada peserta didik akan keyakinan kelas bahwa semua orang harus saling menghargai dan menghormati antar sesama, terutama jika ada guru yang tengah menjelaskan. Diharapkan anak-anak dapat memperhatikan dan tidak ikut berbicara atau bercanda. Juga kemudian saya akan melakukan metode dan strategi yang menyenangkan dalam kegiatan pembelajaran. Baik, betul sekali ya, Bu ya. Jadi menurut Ibu itu kira-kira selain menyampaikan tentang akan keyakinan kelas Ibu pada awal pembelajaran itu dan mencari metode dan juga strategi, cara apa lagi nih Bu yang akan Ibu lakukan nantinya? Selain itu, yang akan saya lakukan yaitu memberikan penguatan positif kepada siswa dengan memberikan berupa pujian, juga di samping itu saya akan berkolaborasi dengan orang tua siswa terkait gaya belajar yang disenangi oleh siswa. Iya, benar sekali Bu Suci. Jadi selain itu, apakah ada komitmen gitu? Jadi komitmen apa nih yang akan Ibu lakukan terhadap aksi nyata yang akan Ibu lakukan nantinya? Saya akan membuat RPP berdiferensiasi sesuai dengan minat, gaya belajar peserta didik, dengan menggunakan model, strategi, dan juga media sebagai penunjang pembelajaran di kelas agar kelas saya menjadi nyaman dan kondusif. Kira-kira berapa jangka waktu yang Ibu eh, butuhkan gitu dalam pencapaian tujuan ini tuh kira-kira berapa lama? Kira-kira 1 minggu, Bu, untuk mempersiapkan keberhasilan dalam mengimplementasikan rencana pembelajaran. Apakah itu termasuk jangka pendek atau jangka panjang? Jangka panjang, Bu. Jadi agar ketika nanti mengimplementasikannya dapat dilakukan secara maksimal. Ya, baik. Apakah Ibu sudah ada gambaran nih ukuran keberhasilan dari tujuan nantinya yang akan dibuat? Iya, sudah ada, Bu. Jadi nanti akan ada rubrik penilaian yang menjadi tolak ukur ketercapaian tujuan pembelajaran. Baik. Jadi apa saja yang akan nanti Ibu perhatikan sebelum melaksanakan rencana nih yang telah Ibu buat tadi? Jadi saya akan melakukan eh, berupa asesmen diagnostik untuk mengukur kebutuhan peserta didik. Iya, benar sekali, Bu. Baik, jadi apa yang Ibu dapatkan nih dari percakapan kita, dari diskusi kita pada hari ini? Jadi dalam diskusi kali ini saya berpikir, jadi dalam mengondisikan kelas agar kondusif, ternyata saya harus mengingatkan kembali kepada siswa akan keyakinan kelas dan juga mencari lagi metode dan strategi yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik.
Baik, betul sekali, Bu. Apakah Ibu membutuhkan dukungan? Iya, Bu, saya sangat sekali memerlukan sebuah dukungan, tentunya paling utama itu dari lingkungan saya. Iya, memang dukungan apa yang Ibu butuhkan nih untuk kelancaran dalam menyelesaikan permasalahan Ibu pada saat ini? Saya membutuhkan dukungan dari kepala sekolah, rekan sejawat, dan juga orang tua siswa, karena dengan kita berkolaborasi, pasti permasalahan yang tengah dihadapi ini akan cepat terselesaikan dan berjalan dengan baik. Iya, benar sekali Bu Suci. Jadi kita itu perlu berkolaborasi ya dalam menjalankan kegiatan kita itu nantinya itu seperti apa gitu. Karena dengan adanya kolaborasi itu, maka permasalahan yang tengah Ibu hadapi itu nantinya yang terasa berat itu akan menjadi ringan gitu. Iya, betul sekali, Bu. Baik Ibu, mudah-mudahan bisa diterapkan ya Bu Suci. Rasanya ingin kembali mendengar cerita nih selanjutnya itu bagaimana gitu mengenai apa yang sudah Ibu lakukan nantinya itu gitu seperti apa. Kira-kira kapan Ibu akan melaksanakannya? Untuk melaksanakannya, insya Allah saya akan mengaplikasikannya di minggu kedua, Bu. Setelah nanti perencanaan pembelajaran yang saya buat itu selesai dilaksanakan. Baik, jadi Ibu akan mengaplikasikannya di 2 minggu ya setelah perencanaan pembelajarannya selesai. Berarti nanti saya tunggu ya hasilnya itu seperti apa gitu setelah Ibu mencoba seperti yang Ibu jelaskan tadi dengan mengimplementasikannya apa yang sudah Ibu rencanakan gitu, baik dengan siswa, dengan rekan sejawat, dengan orang tua siswa, dengan kepala sekolah gitu, dengan melakukan perbaikan lah ya intinya gitu. Luar biasa sekali Bu Suci. Terima kasih banyak karena sudah mau berbagi keluh kesahnya kepada saya. Sehingga di sini juga saya merasa melakukan refleksi gitu pada hari ini. Iya, sama-sama, Bu. Saya juga berterima kasih kepada Ibu karena sudah menemani saya mendengarkan permasalahan dan juga cerita yang tengah saya hadapi hari ini. Iya, sama-sama Bu. Sampai ketemu lagi ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, Ibu. Sampai jumpa kembali.